Selamat datang di Berdikari. Belajar dari para mompreneur, belajar dari perempuan inspiratif, belajar menumbuhkan kemandirian, belajar untuk berkarya dan berdaya. Bersama Richa Norma dan Nia Tulus, dapatkan inspirasi, insight, dan semangat tentang bagaimana menjalankan bisnis hanya di Berdikari. Setiap Selasa, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di IPedia TV. Berdikari, be independent, be inspired, leave no woman behind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat IPedia. Kembali lagi bersama Berdikari. Berdikari acara yang dibuat oleh perempuan, dari perempuan dan untuk perempuan Indonesia tentunya. Berdikari yang berdiri di kaki sendiri, memberikan inspirasi dan semangat kepada seluruh perempuan Indonesia. Oke, hari ini bersama Nia Tulus kita akan membahas bisnis lagi. Ini bisnis lain dari bisnis lainnya. Sangat menarik sekali untuk dibahas karena bisnis ini sangat jarang sekali didengar. Apakah ini termasuk bisnis? Nah, kita akan bahas nih bersama-sama bersama Dr. Gesti Rahmani. Kita akan ngobrolin kupas tentang bagaimana sih bisnis yang ditekuni oleh beliau. Bisnis yang mampu memberikan solusi bagi kebutuhan masyarakat, layanan hitan yang profesional. Peluang bisnis praktek hitan, membuka usaha, memberikan solusi. Nah, biasanya nih untuk hitan, untuk hitan nih biasanya pria ya. Nah, sekarang ini adalah perempuan. Oh, hebat kan? Nah, layanan sunat ya, layanan hitan atau layanan sunat itu bisa sangat sekali perempuan. Nah, ini adalah kita akan bahas. Nah, untuk menjadi hal yang ditakutkan anak-anak biasanya ya hitan ini. Nah, apakah ada solusi nggak sih untuk biasanya nih para mama, ya kan, para mama, para bunda, para ibu gitu, untuk mengajak anaknya untuk hitan itu sedikit kerepotan. Nah, kali ini apakah ada solusinya? Karena bisnis hitan di Indonesia kan memiliki potensi sebetulnya, potensi pasar yang sangat besar karena adat, budaya, agama yang sangat sebagai agama yang sebagai mayoritas, namun banyak tenaga medis yang belum berani untuk memulai berkecimpung di dalamnya. Banyaklah faktor ya yang mempengaruhi hal tersebut. Nah, pola pikir entrepreneurship nih yang belum terbentuk ataupun karena masih minim pengetahuan tentang caranya bagaimana sih untuk membuka bisnis hitan. Sekarang hitan atau sunat bukan hanya kewajiban bagi para muslim ya, tapi juga untuk kesehatan. Terbukti sangat baik bagi kesehatan. Nah, jasa hitan ini menjadi peluang usaha untuk yang menjanjikan. Ya, kita langsung aja ya ngobrol-ngobrol bersama Dr. Gesti. Assalamualaikum, Teteh dokter. Waalaikumsalam, Mbak Nia. Seger ya, Teh? Alhamdulillah. Semangat. Mirip ya. Alhamdulillah. Gimana Mbak Nia, sehat? Alhamdulillah. Lagi sedikit gatal-gatal nih. Gatal-gatal di sini cuacanya lagi kurang bagus. Anginnya lagi kenceng banget nih, Dok. Ya, emang di sini juga lagi dari kemarin masih hujan terus-terusan nih di Sukabumi. Iya. Nih, Dok, ngomong-ngomong soal hitan nih, boleh ya perkenalan dulu nih, Dr. Gesti Rahmani. Silahkan, Dok. Halo teman-teman IPedia dan teman-teman ibu profesional. Perkenalkan saya Dr. Gesti Rahmani, biasanya dipanggil Dr. Gesti atau Teh Gesti kalau di komunitas ya. Saya adalah seorang ibu dari 3 orang anak. Saat ini saya bekerja sebagai dokter praktek mandiri, juga sekarang sedang mulai aktif juga untuk melakukan kegiatan hitan dengan namanya Rumah Sunat Sukabumi. Dan juga saya saat ini sih bekerja di unit transfusi darah PMI Kabupaten Sukabumi. Itu sih perkenalan sedikit tentang saya. Masya Allah, aktif ya dari ibu profesional Sukabumi. Oke. Sebelum kita lanjut ngobrol, apakah sudah ada yang hadir bersama kita pada siang menjelang sore hari ini? Boleh, apakah sudah ada yang hadir ikut ngobrol-ngobrol bersama kita? masih on the way kayaknya ya.
Masih on the Boleh way Kak, untuk teman-teman. lanjut aja. Iya. Oke, ini Teh ngomongin bisnis kita nih. Sebenarnya sedikit wah gitu ya untuk Nia pribadi, untuk Nia pribadi karena pengalaman Nia mencari dokter hitam lumayan effortnya luar biasa ya. Gitu apalagi anak-anak yang memang belum ada kemauan gitu kayak untuk hitam gitu. Biasanya kan karena fimosis gitu kan baru ayo harus cepat-cepat hitan gitu. Kecuali memang anak yang memang sudah besar yang kayaknya aku mau hitan kayak gitu. Itu mungkin tidak begitu besar ya Teh ya. Untuk apa sih kalau bahasa Sundanya untuk ngolok gitu Teh ya. Ya, ya ngerayunya ya. Ngoloknya gitu ya. Nah, ini Teh ya, gimana sih Teh bisa kayaknya ini bisnis hitan ini menjanjikan atau oke lah kayaknya harus langsung terjun nih di bisnis hitan. Gimana nih Teh ceritanya awal mulanya nih Teh? Awal mulanya ya, oke deh. Cerita dulu sedikit kali ya. Jadi sih sebenarnya Oke. yang paling bikin orang itu teh kok aneh gitu ya, yang nyunat kok cewek gitu kan. Kan Iya. jarang-jarang ya. Biasanya yang nyunat itu ya laki-laki gitu. Nah, Mm-mm. pernah sih jadi awal mulanya sih sebenarnya saya suka sunat itu dari zaman kuliah gitu ya. Zaman kuliah itu udah ikut tim medis gitu. Tim medis itu kita paling cuma bantu-bantu aja megangin anaknya kayak gitu ya. Terus beranjaklah ke koas. Koas tuh masa prakteknya dokter gitu ya. Nah disitulah saya ikut sama salah satu seorang dokter yang memang beliau praktisi sunat. Nah di situ saya mulai belajar gimana sih cara nyunat yang baik gitu ya. Langsung setelah itu kita praktek dan sering-sering ikut sunatan massal. Jadi sebetulnya awal mulanya saya tidak berniat untuk terjun di bisnis sunat sebenarnya. Tapi sebenarnya saya lebih ke bentuk kayak kegiatan sunatan-sunatan massal. Jadi kayak bakti sosial aja sih sifatnya gitu. Jadi bukan ke arah bisnis gitu. Cuman ke sini-sini memang makin banyak gitu ya orang-orang atau yang membutuhkan sunat gitu ya. Jadi nah dari situ akhirnya oh iya seperti memang kebutuhan pasar akan sunat yang profesional gitu ya oleh dokter itu memang dibutuhkan. Akhirnya kemarin-kemarin saya juga sempat ikut juga sama teman-teman yang bergabung dalam dokter hitan Sukabumi. Nah disitulah saya mulai bareng-bareng lah sama teman-teman. Ayo kita bikin grup sunat gitu ya, dokter yang khusus sunat gitu ya, karena memang kita sama-sama hobi nyunat gitu ya. Nah disitulah kita masing-masing ada. Jadi memang kalau saya daerahnya kan Sukabumi itu luas banget ya. Jadi Sukabumi itu kabupaten terluas kedua di Jawa gitu. Jadi sebenarnya peluangnya tuh di Jawa Barat ya. Jadi di Jawa. Jadi memang peluangnya tuh besar sekali gitu. Akhirnya mulai dari situlah saya mulai terjun di dunia sunat menyunat kayak gitu. Berarti ini sunatnya spesial sunat anak aja ya, Dok? Kalau saya iya, karena kan saya perempuan. Jadi kalau untuk sunat dewasa saya alihkan ke teman dokter saya yang satunya. Oke. Ini dicatat ya, kalau dokter Gesti hanya menangani sunat anak laki-laki. Anak laki-laki ya, Dok. Iya, karena Ada juga nih agak bahaya kalau sunatnya untuk dewasa ya, yang sunatnya perempuan. kalau ini kan kalau dulu tuh ya, mungkin sekarang sedikit melipir nih Dok. Kalau dulu kan untuk sunat itu ada juga nih anak bayi perempuan dan kayaknya harus disunat gitu. Nah untuk dokter sendiri apa sunat bayi perempuan juga atau sudah lama tidak dipakai nih gitu untuk sunat perempuan? Enggak, saya hanya sunat yang laki-laki aja. Sunat laki-laki aja, oke. Dari awalnya mungkin tidak ada berpikir untuk oke lah di bisnis untuk kita nih. Tapi akhirnya sekarang terjun dan mencintai bisnis kita. Apa sih yang diperlukan untuk memulai bisnis praktek kita nih Teh? Ya sebenarnya sih yang pertama mau dulu dan suka kali ya. Jadi kalau jadi sebenarnya kan seorang dokter itu untuk mengerjakan sunat itu tuh keterampilan dasar ya gitu. Tapi kan gak semua dokter mau gitu ya untuk ngerjain sunat ini gitu. Jadi yang pertama sih kemauannya dulu gitu, mau dan mampu gitu. Jadi
Jadi yang diperlukan TKT dulu sih sebenarnya gitu. Tapi kalau memang kita bukan dokter misalnya mau bikin klinik sunat, sebenarnya sih sekarang udah banyak juga franchise sunat gitu ya. Ya macam-macam lah, teman-teman boleh lihat di Instagram gitu ya. Ada franchise yang nantinya menawarkan klinik sunat dengan nama tertentu kayak gitu. Ya investornya sih sebenarnya bisa siapa saja, yang penting ada operatornya atau ada dokter yang ngerjainnya kayak gitu. Sebenarnya untuk persiapannya sendiri yang pasti sih misalnya kita mau di klinik berarti kita harus siapin tempat untuk sunatnya. Yang kedua kita siapin alat-alatnya. Alat-alatnya itu kayak macam alat bedah minornya gitu ya. Rata-rata sih setiap dokter punya. Alat bedah minor itu sebenarnya sama aja dengan kita menjahit luka gitu ya. Jadi alat sunat sama aja itu. Yang ketiga ya alatnya, misalnya kalau kita pakai kauter ya pakai kauternya. Saya ada nih kayak kalau kauternya. Nah, alatnya mini kayak gini doang. Nih, alat sunat itu kecil aja. Jadi makanya saya bisa bawa pakai motor ya? Aja. Dia memang power bank dia. Dia power bank terus kayak disambung aja pakai kayak gini ya. Ini namanya gitu. Ini namanya sunat kauter. Jadi kalau kauter itu kayak macam besi panas aja. Kalau kita pencet dia bakal nyala kayak gitu. Nah, ada juga metode klem. Kalau klem tuh alatnya kayak gini nih. Jadi kalau alat klem ini ya, nah gini berarti. Nempel gitu tuh, ya? Ya, dia tuh kayak pakai tabung. Jadi nanti anaknya tuh si alat kelaminnya tuh dijepit pakai alat ini. Nah, nanti anaknya udah bisa berendam, udah bisa mandi walaupun udah baru disunat kayak gitu. Nanti, dan sebenarnya sih kalau sekarang banyak ya metode sunat ya, selain 2 hal yang saya bawa untuk sekarang gitu. Jadi siapin alat-alatnya gitu aja, obat-obatan dan bahan habis pakai yang lain ya pasti setiap dokter sih tinggal mudah lah gitu sebenarnya untuk alat-alatnya kayak gitu. Oke. Itu kalau misalkan mau bikin praktek hitan itu harus atau wajib nggak sih Teh Dok berlatar belakang kesehatan ya? Ya, sebetulnya idealnya memang yang mengerjakan dokter gitu ya. Tapi memang ada beberapa perawat yang sudah ahli juga. Yang penting sih utamanya dia sudah bisa gitu ya. Mengikuti sebelumnya biasanya mengikuti pelatihan-pelatihan yang tersertifikasi gitu ya. Apakah misalnya pelatihan sunat, pokoknya yang penting dia sudah secara pribadi memang dia sudah mahir gitu ya ketika kita terjun ke dunia sunat kayak gitu. Jangan sampai memang baru langsung buka untuk bisnis gitu ya. Memang itu agak rawan gitu ya, karena memang kan kita bekerja dengan pasien ya gitu, dengan orang. Jadi memang harus secara kitanya sendiri sudah terampil, bolehlah kita membuka bisnis ini gitu. Jadi sekarang memang sudah sedikit banyak sih kalau di tempatnya sendiri ada beberapa tempat hitan ya gitu yang dari mulai katanya ini nih jadul, ini modern gitu kan ya, modern. Kemarin ini sempat bingung juga, wah ini baiknya gimana kalau kita browsing kayaknya banyak ngerekomendasiin yang bagusan yang modern, bagusan yang seperti ini. Makin bingung kan gitu. Gimana sih Teh? Buat para orang tua nih yang masih bingung, yang bagaimana sih cara memastikan gitu bahwa layanan kita yang kita bisa percaya itu lebih aman dan higienis gitu Teh. Ya sebelumnya kalau sekarang sih sebenarnya gampang aja ya. Kita kan bisa mulai dari lihat dulu gitu ya. Misalnya boleh survei langsung ke tempatnya gitu yang pertama, atau yang kedua kita mulai browsing dulu di Instagram atau di Google-nya ya, gimana sih layanannya ada apa aja gitu. Biasanya sih kalau di kami sebelumnya bisa lewat WA dulu, ngobrol-ngobrol dulu, kirim foto kelaminnya dulu, habis itu kita konsultasi enaknya pakai metode apa ya. Jadi kita nggak bisa samaratakan setiap anak itu, oh ini yang bagus nih metode A nih gitu ya, oh yang ini bagusnya metode B ya. Memang kita lihat dulu ya kondisi alat kelamin itu seperti apa dan pasnya itu apa gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan, balik lagi ke kondisi dari penisnya apa alat kelaminnya kayak gitu. Berarti kalau dari anaknya kan ada anak tuh yang gemoy ya, yang gemoy. Biasanya tuh yang gemoy itu kan penisnya lebih ketutup ya, lebih ke dalam gitu ya. Itu berarti tidak bisa disamakan dengan anak yang memang kondisi badannya lebih ramping gitu ya, Dok.
Betul, karena memang kalau yang posisinya gemoy atau namanya itu sunat gemuk ya. Jadi kalau sunat gemuk itu berbeda dengan sunat yang biasa, karena kan kadang memang ada metode khusus supaya dia nanti nggak kelihatan, nggak ketutup lagi gitu si penisnya itu gitu kan. Kalau kita ngelain kulupnya atau kulitnya itu ada caranya sedemikian rupa supaya yang gemuk ini tuh tetap hasilnya bagus kayak gitu. Jadi memang dicek dulu gitu ya, ada pertanyaan-pertanyaan awal lah dan foto awalnya, nanti kita diskusikan dengan keluarga. Sisanya sebetulnya memang pilihan dari jadi kan sekarangnya bukan ya keluarga, jadi bukan lagi dokter sebagai center gitu, tapi pasien sebagai centernya gitu. Nanti kita diskusikan dengan keluarganya, akhirnya memilih metode yang mana, seperti itu sih. Jadi wajib diskusi juga sama dokternya, dokter juga wajib diskusi juga sama keluarganya biar nanti tuh jadi kadang-kadang gini ya, kalau menurut pendapat Nia ada juga yang kemarin anak aku gitu kan, anak aku pakai ini cepet banget sembuhnya gitu kan, cepet monitoringnya udah bisa begini, udah bisa begitu. Ada perbandingan padahal sebetulnya mungkin bukan hanya faktor dari cara sunatnya atau metode sunatnya, tapi memang bisa dilihat dari faktor anaknya juga ya, Teh Dokter. Betul. Status gizi juga mempengaruhi gitu kan. Terus umur juga mempengaruhi. Makanan yang dia makan juga mempengaruhi kesembuhannya kayak gitu. Iya. Gak apa-apa, Mbak. Oke, jadi kan tadi yang seperti disampaikan oleh Teh Dokter ya, banyak sekali metode terus perbedaan dan sebetulnya wajib didiskusikan. Nah, untuk memulai promosi bisnis praktek hitan ini nih ya, Teh Dokter, banyak sekali selain metode yang bermacam-macam itu, kayak tadi aja dokter baru mengeluarkan 2 metode ya. Contohnya aja. Ya, contohnya 2 metode, dan ini masih banyak lagi metode-metode lainnya. Nah, untuk mempromosikan klinik hitannya, klinik sunatnya itu selain metode itu apa lagi nih Teh Dokter? Sebenarnya ini kalau secara profesional sebagai dokter sebenarnya kita nggak boleh ya sebenarnya mempromokan diri sendiri kalau saya tuh ahli gitu ya, sebenarnya tuh nggak boleh. Jadi memang kalau kita mau promosi itu memang bukan promosikan kitanya sebagai pribadi gitu, tapi memang mempromosikan apa yang metode atau misalnya praktek atau jasa apa yang kita tawarkan sebenarnya ya. Jadi misalnya kalau saya sendiri memang untuk saat ini baru lewat lebih seringnya mulut ke mulut dari keluarga ke satu keluarga gitu ya, dari satu pasien merekomendasikan ke pasien yang lain gitu. Nah mungkin kalau selanjutnya memang untuk saat ini karena memang media sosial itu menjadi daya tarik baru gitu ya, karena semua orang pasti lihat di Instagram, di web kadangnya. Jadi memang utamanya ya memang lebih baik kita iklan berbayar lah di media sosial gitu ya, biar memang cocok atau masuk ke dalam target-target yang target mana nih pasar kita kayak gitu. Tetap ya media sosial dilibatkan juga selain bisik-bisik tetangga gitu. Iya gitu. Karena memang kalau dokter itu kan kita nggak bisa promosi ya. Jadi kadang memang yang pertama itu trust ya. Jadi kepercayaan seseorang gitu. Kalau misalnya kalau contoh lah kita berobat ke dokter A, maunya dokter A gitu, nggak mau dokter B misalkan gitu kan. Padahal sih sebenarnya pada obatnya kan sama-sama aja kadang misalnya ya. Nah kayak gitu. Tapi memang yang pertama itu trust gitu ya. Jadi ya kita yakinkan juga gitu kalau memang kepercayaan yang paling penting yaitu ya. Jadi makanya dari mulut ke mulut sebenarnya lebih punya peranan gitu untuk melakukan jalan jasa ini kayak gitu. Kalau saya sendiri sih biasanya memang saya kan memang sukanya juga edukasi ya, jadi bikin penyuluhan kesehatan kayak gitu. Nah dari sini juga kadang suka nyangkut pasien-pasien, oh iya dok, dulu dokter datang nih ke PAUD saya, akhirnya saya mau disunat sama dokter kayak gitu sih biasanya. Oke. Teh Dokter, ini masih banyak yang perlu Nia tanyakan, bukan perlu sih, wajib Nia tanyakan sebetulnya, apalagi untuk bisnis hitan ini, tapi kita punya iklan dulu Teh dari salah satu program IPedia. Kita lihat dulu ya Teh iklan yang berikut ini.
Mangga, mangga. Hai sahabat Ipedia, pernah terpikirkan tidak dengan usaha jasa praktek hitam? Sebuah usaha yang mampu memberikan solusi bagi kebutuhan masyarakat akan layanan hitam yang profesional dan berkualitas. Mari kita bahas dan kupas tentang bagaimana Dr. Desi Ramani memulai usaha jasa praktek hitam. Saksikan berdikari bersama Nia Tulus dan peluang bisnis praktek hitam, membuka usaha yang memberikan solusi Selasa 14 Februari jam 2 siang hanya di Ipedia TV. Kau ingin tinggal sebentar untuk makan malam di sini? Tidak mungkin. Wow. Kecintaannya pada profesi ini tidak pernah padam. The Story of Tisa Julianti, voice talent serba bisa. Stay tune di Kata Hati, Ipedia Radio. Mbak Nia belum nyala. Oh, Udah sekarang. Oke, mohon maaf. Itu dia adalah salah satu iklan dari program Ipedia, yaitu Ipedia Radio. Apa kabar? Jadi ini nih bintang tamunya adalah salah satu voice talent serba bisa, yaitu Tisa Julianti. Jangan lupa untuk dengarkan di anchor-nya Ipedia Radio ya Teh. Oke, siap. Mati satu Oke. udah terkenal. Keren. Iya. Nah, ini jadi bisa jadi salah satu referensi ya buat nanti bikin anak-anak yang mau disunat nggak takut ya dengan storytelling dulu gitu kan ya. Betul. Apalagi anak-anak itu lihat ruangannya udah cakep gitu kan, udah kayak teman kanak-kanak sekarang tuh tempat hitan kan gitu ya, banyak bonekanya, banyak mainannya. Tapi kalau ketika udah tiduran terus ditutup udah langsung wah gitu kan ya. Iya. Betul, sebenarnya kadang takut duluan gitu. Pernah ada pasien yang udah takut duluan dia tuh ya. Padahal pas udah beres sunatnya dia malah liatin. Dia duduk manis, dia liatin prosesnya, kata saya. Ini anak sebenarnya berani cuma takut awalnya aja. Kalau dulu anaknya dia nggak takut dari pertama daftar konsultasi terus prosesnya sama sekali nggak nangis, nggak ada drama. Waktu di rumah tidur baru bilang sakit. Dia baru nggak. Udah efek obat biasa gimana ya? Kayak obat biasa udah habis dia baru nggak. Kenapa penis akang? Dari tadi emang ngapain aja gitu, orang dia juga santai aja kayaknya ya. Oke, kita lanjut nih Teh. Tadi kan lu sudah promosi untuk promosi bisnis perakitan ini, salah satunya adalah di media sosial, terus ya mungkin ke sekolah-sekolah dengan sharing kesehatan ya Teh ya. Nah, untuk apa sih yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bisnis praktek hitan ini, apalagi banyak ya gitu untuk praktek hitan ini banyak apa metodenya apa sih sebetulnya yang perlu banget diperhatikan nih Teh untuk memulai praktek bisnis ini? Perlu diperhatikan ya, sebenarnya sih kalau memang kita punya apa ya, investasi gitu ya, punya uang lah kasarnya ya, misalnya punya uang, enaknya sih memang kita perhatikan tempat pemilihannya di mana nih gitu. Memang kalau saya saat ini memang masih sunatnya di tempat praktek saya, memang tempat itu jauh dari kota gitu, akhirnya makanya saya untuk sistem sekarang jadi memang spesialisasi atau apa ya, keunggulan itu saya bisa praktek di rumah pasien gitu. Tapi kalau memang ada yang mau bikin bisnis sunat dan dia punya apa ya, punya dana, ya kita pilihlah posisi yang strategis gitu ya, di tengah kota, dan posisinya yang belum ada praktek rumah sunat. Nah itu pasti insya Allah sih pasti akan berkembang kayak gitu. Apalagi dengan metode sekarang ya insya Allah sih makin berkembang karena memang potensinya besar ya. Anak laki-laki kan jumlahnya terus bertambah gitu ya, dengan ibu-ibu melahirkan dan kewajiban kalau seorang muslim itu harus disunat. Jadi pasti sunat ini berpeluang besar dalam bisnis saat ini. Sekarang udah banyak juga sih rumah-rumah sunat gitu. Sepertinya tekniknya kemana ya?
Bagaimana cara nih, saya bacain aja ya. Tehnia mau nanya dong ke dokter Gesti, bagaimana cara mengurus perizinan usaha jasa prakteknya, susah nggak dokter? Oke, langsung dijawab aja ya Tehnia ya. Oke, maaf tadi ngilang. Ya, nggak apa-apa. Jadi langsung dijawab aja. Kalau untuk perizinan usahanya, kalau saya karena memang masih praktek sendiri ya, jadi memang izin itu dengan izin SIP, jadi surat izin praktek aja gitu ya. Nanti kedepannya kalau memang sudah ada biaya lebih, kita bisa bikin klinik ya. Sisanya memang bikin izinnya izin klinik ya, macam-macam banyak sih untuk urusin izinnya luar biasa gitu ya. Tapi untuk sementara karena memang masih terhambat dalam pembuatan klinik, masih dalam sebagai punya izinnya ya izin SIP ya, surat izin praktek ya, itu banyak juga yang diurusin, yang mulai dari rekomendasi dari ID, dari kesnya, ya itu nanti balik lagi ke persyaratannya tergantung sama perizinan di tempat ya, nanti ngurusinnya di kayak gitu. Oke. Itu tadi untuk perizinan kalau kita mau bikin bisnis praktek hitan ya. Jadi sebetulnya perizinan itu tentu saja penting ya, apalagi ini menyangkut dengan pasien ya Teh ya. Betul. Nah Teh ini nih, yang mau tanyain aftercare-nya nih Teh. Aftercare buat pelanggan nih, yang apa sih yang perlu diperhatikan ya untuk menyediakan aftercare buat aftercare untuk pelanggan? Biasanya kalau sakit udah aja selesai, terus dikasih arahan nih setelah disunat bersihin obat ini nih. Nah untuk di teteh sendiri gimana nih Teh? Jadi memang kita ada konsultasi by WA ya, jadi bisa boleh langsung terhubung sama saya aja kalau ada apa-apa gitu ya. Jadi kadang pasien jam 11 malam gitu nge-WA gitu ya, dok ini nggak apa-apa dok, ini merah, ini bengkak, ini nggak apa-apa. Oh iya gitu ya, itu nggak apa-apa. Jadi memang sepanjang proses penyembuhan itu bebas nge-WA saya kapan aja gitu. Jadi yang penting memang namanya jasa itu after sales tuh emang penting banget gitu ya. Jadi misalnya kayak gimana Bu, walaupun dia belum nanya, mungkin kita yang nanya gimana Bu anaknya, gimana tidurnya, nyaman nggak, apakah ada perdarahan atau enggak gitu ya. Jadi setelah dengan adanya after sales kan dia juga merasa dokternya atau ininya perhatian ya gitu. Sebenarnya untuk proses ya, apalagi kalau proses sunat kan memang ada kadang pasien tuh ada, kalau ada yang jauh-jauh gitu kan kadang suka malas kontrol ya, tinggal di foto aja, ini foto hasil foto, ini fotonya Bu gitu ya, ini hari ketiganya kayak gini, oh ya udah bagus nggak apa-apa, boleh misalnya udah boleh mandi kayak gitu ya, kalau misalnya kita pakai counter biasa gitu ya, atau misalnya yang klaim ya nanti hari kelima saya datang Ibu gitu ya, Ibu anaknya berendam dulu ya gitu. Jadi memang sekarang sih fokus after salesnya kita langsung aja konsultasi by WA. Nah disitulah kita berdiskusi langsung dengan keluarga pasien kayak gitu. Tania. Lebih mudah ya, sebetulnya lebih mudah untuk konsultasi sebelum kita mulai praktek, maksudnya sebelum anaknya mulai hitan, setelah hitan masih tetap bisa konsultasi dan asiknya 24 jam ya. Iya gitu. Kita boleh konsultasi. Tapi memang sebagai dokter itu ya luar biasa sekali, mantap ya Teh. Jam berapapun ketika pasien mau konsultasi harus bangun dan terus ya Teh. Siap Teh, nuhun. Jadi kayaknya tadi waktu Akang Hitan tuh tiba-tiba dia tidur pas mau diganti celananya, wah darahnya di mana-mana, kita bingung Kang, tapi anaknya nggak ngerasa kesakitan. Anaknya nggak ngerasa kesakitan, tapi darahnya di mana-mana. Oh ini darah dari mana? Ya hal-hal seperti itu kalau misalkan kitanya nggak gercep juga dan mungkin dokternya yang santai-santai bisa jadi parno ya gitu, karena apalagi ini menyangkut dengan kemaluan ya Teh, hal sensitif. Betul. Jadi poin utama sih yang pasti emang ketenangan orang tua juga mempengaruhi sih. Kadang kan ada orang tua yang panik ya. Misalnya pas kita lagi ngerjain, dan namanya dalam pengerjaan proses pembedahan kan kadang ada komplikasi yang tidak, ya maksudnya kita juga sebenarnya nggak pengen ada itu gitu ya, tapi kadang ada komplikasi-komplikasi, misalnya ada pendarahan yang memang dari awal kita udah harus bicarakan dengan orang tua apa aja sih komplikasi yang mungkin terjadi, dan nanti ibu di rumah akan melakukan apa gitu. Jadi memang dari awal pada saat kita udah selesai proses sunat nih ya memang edukasi gitu ya, ibu ini caranya seperti ini, kalau ada ini begini, kalau ada begini begitu. Jadi memang dari awal edukasi terus ya, sisanya kita bisa lakukan sambil japrian aja langsung gitu.
Jadi kita juga sebagai orang tua nggak kaget dan nggak panik gitu loh. Panik ya Iya, ketika karena kan ya namanya luka pasti ada pembengkakan. Nah, apalagi penis betul. ketika ngeliat penis anak bengkak, wah ini kok tiba-tiba bengkak, Iya, kenapa? iya benar-benar. Kayak gitu. Jadi untuk Nia pribadi sih gitu pengalamannya waktu anak disunat itu seperti itu, panik juga gitu. Ketika wah ini kenapa nih tiba-tiba begini, wah ini kenapa nih tiba-tiba begini gitu. Mau konsul langsung sudah tengah malam dan subuh Iya, banget pasti dijawabnya juga lama gitu. Berpikirnya kan seperti itu ya, pasti iya, lama iya. terus ini gitu. Wah, pokoknya campur aduk mungkin kalau dari awal kita sudah diedukasi ya. Nanti jangan kaget ya ayah bunda gitu. Ketika nanti Hmm, penis anak ada pembengkakan, terus ada begini-begini, itu adalah hal normal seperti itu ya, Teh Dokter. betul Tania. Wah, belum belum ada lagi nih, belum dapat anak laki-laki lagi untuk disunat nih. Mau bikin lagi ya? Nah, Teh ini kalau untuk sedikit sensitif juga nih untuk harga jasa ya nih untuk harga jasa dalam bisnis praktek kita nih apa sih bagaimana cara menentukannya nih Teh untuk harga jasa bisnis praktek hitan ini? Sebenarnya sih yang pasti kita hitung dulu ya unit cost-nya. Jadi maksudnya tuh bahan apa aja yang kita beli gitu ya, dan setiap anak itu ngeluarin apa, sisanya. Jadi misalnya bahan-bahan habis pakainya apa, terus alat-alat yang dipakai apa aja. Nah, kita hitung dari situ. Dan sisanya plus jasanya. Sebenarnya yang membedakan antara satu klinik sunat dengan klinik sunat lain itu jasa dokternya gitu ya. Tergantung sih sisanya jasa dokter itu mau berapa itu dibebasin tergantung dokternya sih sebenarnya karena memang namanya bisnis jasa tuh bukan yang plak-plak harus segitu gitu nggak kayak kita beli mie yang harganya harus segini gitu ya atau beli barang tapi kalau jasa memang ya balik lagi ke dokternya mau ngitungnya berapa jadi yang pasti dari BHP-nya dari bahan habis pakainya plus jasanya ini balik lagi tergantung dokternya gitu. Nah, karena memang kalau saya berawal dari apa ya sunatan massal ya pasti ya kalau saya sendiri sih nggak terlalu ngambil yang gimana-gimana gitu ya. Yang penting mah karena memang menyurat itu suatu kebahagiaan buat saya ya. Jadi kadang ya fine-fine aja kalau misalnya kita misalnya ngelihat kondisi anaknya atau keluarganya yang ini gitu ya. Ya kadang bikin memang kegiatan sunatan massal. Jadi kadang kalau saya memang untuk lebih sering gitu ya, saya pernah bikin donasi gitu ya. Jadi open donasi, saya mau bikin sunatan massal, itu ngumpulin jadi donasinya dari teman-teman. Alhamdulillah itu kalau kumpul banyak kita bikin sunatan massal kayak gitu. Awal mulanya tuh sebelum saya bikin ini gitu. Gitu. Luar biasa. Jadi dijadikan ladang amal ya Teh Teh. Betul betul, Mbak. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi kepada Teh Dokter untuk bisnis hitan ini mungkin ada. Wah, ini aku bukan dari bukan dari bukan dari bidang kesehatan, tapi pengen nih bisnis hitan. Tadi Teteh sudah sudah ini ya sudah dijelaskan bahwa bisa kok gitu. Mungkin banyak sekarang franchise ya untuk Ya. bisnis hitan. Gitu. Oke. Ini mau tanya nih Teh. Nah, untuk hitan ini nih. Tadi kan Teteh tidak 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 memegang hitan dewasa tapi khusus hitan anak gitu, hitan anak. Tapi mohon maaf nih Teh ya. Mohon maaf nih. Kalau misalkan hitan anak tapi non muslim misalkan tapi tetap ini ya Teh. Ya tetap. Cuman karena kalau hitan dewasa agak sensitifnya dipegangnya takutnya nanti gimana-gimana maksudnya ya. Jadi lebih baik karena kita apa ya beda lawan jenis dan posisinya sudah dewasa gitu ya. Jadi saya untuk saat ini memilih hanya untuk anak aja gitu. Kecuali kan tindakan yang bukan di kelamin sih tetap kita kerjain ya gitu. Tapi kalau memang ternyata terpaksa terus juga ada asisten laki-laki ya aman lah gitu ya. Sementara pokoknya yang penting kalau kita beda jenis kelamin dalam mengerjakan suatu tindakan dimanapun mau dokter contoh aja lah dokter objin gitu ya. Dokter objin kan nanganinnya perempuan kan ya gitu ya. Sepanjang dia ada teman asistennya perempuan, jadi ketika ada apa-apa kan tetap aman gitu ya. Ada yang sebagai saksi gitu. Itu aja sih. Tapi intinya mah gitu Mbak. Oke. Kalau
Ini tuh mau kalau misalkan ini nih, pernah nggak sih Teh nemu nemu kasus gitu, kasus pasien yang ketika dihitan atau ketika disunat itu, eee, wah ini kayaknya buat apa ya, buat ngerayunya, buat ngoloknya tuh luar biasa sekali gitu sampai, wah ini harusnya jadwalnya jam 9 sampai molor jadi beberapa jam gitu untuk, pasien. Pernah nggak sih Teh? Gimana caranya Teteh biar anaknya langsung luluh, mau gitu? Pernah sih, pernah juga, kalau yang anak yang susah banget itu kadang sih akhirnya orang tuanya, "Udah ayo ayo ayo," gitu. Jadi kadang mungkin orang tuanya merasa tidak enak gitu ke kita gitu, akhirnya ya udah ditidurin gitu ya, dipegangin gitu ya. Karena memang mungkin secara orang tua juga memang sudah mempersiapkan, waktunya juga gitu. Akhirnya sih memang ditidur, ya udah anaknya sedikit agak dipaksa gitu ya, tapi akhirnya ya mau juga anaknya gitu. Yang kedua pernah juga sih kasus saya tuh janjian sama pasien mau sunat tuh datang ke rumahnya tuh jam 11. Ini kan pasiennya kondisinya baik kalau nggak salah 9, 9 bulan waktu itu. Nah, tapi katanya anaknya tuh lagi rewel, mau tidur dulu ya, saya tunggu baru mulai jam 1. Dari jam 11 saya datang baru mulai sunat jam 1. Emang ya suka dukanya kalau sunat di rumah tuh kadang gitu ya. Jadi ada kondisi-kondisi yang nggak bisa kita apa ya ya udah terjadi gitu aja, ya udahlah kita memang sudah takdirnya seperti itu ya, sisanya sebanyak sabar aja dan mengerjakan sesuai dengan pesan, maksudnya ya sesuai ya memang kita udah janji hari itu, ya udah nanti kita kerjain aja gitu teh. Oke. Terus nanti pernah baca nih kayak gini teh judulnya. Hitan hitan teknologi bius tanpa suntik asal Korea gitu. Waduh, nggak dibius. Nanti anaknya bisa histeris kesakitan gitu kan. jadi jadi sekarang memang ada metode tanpa jarum teh. Jadi itu tuh sebenarnya metode metode tanpa jarum memang jadi seperti suntik apa tembakan angin gitu teh. Jadi obat biusnya ditaruh lah apa ya macam pulpen gitu, macam pulpen itu ditembak ke daerah sekeliling penis gitu ya, ditembak. Jadi sebenarnya sama-sama pakai obat bius tapi bukan disuntik tapi ditembak gitu. Ditembak. Jadi dia masuk melalui pori-pori gitu. Jadi bedanya suntik sama tanpa suntik gitu. Kenapa disebut metode Korea? Karena kayaknya itu pakai yang alat ya dari Korea. Ada juga alat yang dari Jerman, mungkin nanti bisa namain itu. Kalau dari Korea mungkin alatnya dari Korea kayak gitu. Gitu itu mungkin mungkin lebih ke cara promosi kali ya. Jadi dia namanya kayak gitu gitu. Jadi mungkin jadi nggak ada rasa sakit. Soalnya kan kalau misalkan suntik itu biasanya anak-anak, waduh suntik sakit nih gitu nggak mau udah lari duluan ya jadi ya itulah oke. Salah satu promo ya salah satu promo di klinik Hitan oke. Teh sebenarnya Ya, ini satu lagi ya boleh ya nggak apa-apa ya. boleh. Boleh ya? Kita boleh dong, ada nggak Teteh punya foto atau video mungkin yang akan ditampilkan kepada sahabat IPedia ketika Teteh praktek? Kali aja ada yang nggak percaya, wah bener nggak sih gitu kan ya, bener nggak sih? Boleh nanti kita ada sedikit video nih, video waktu sunat di salah satu tempat ya. Nah, jadi kalau masih terjangkau pakai motor, saya pakai motor. Tapi kalau agak jauhan, pasti apa ada yang nemenin buat bawa mobil karena saya nggak bisa nyetir. Nggak apa-apa, sama kayaknya juga nggak bisa nyetir. Benar-benar passenger sejati ya teh. Jadi selain sunat layanan sunat anak, Teteh juga buka layanan sunat gemuk, sunat di rumah ya, sunat di rumah, sunat di klinik juga gitu. Hanya tidak membuka sunat dewasa. Nah, dengan metode-metode sunatnya tadi sudah disebutkan salah satunya tadi ada klem, ada apa sih tadi itu namanya? Kauter namanya. Kauter atau laser.
laser atau laser. Laser ya. Udah. Sebetulnya ada berapa metode sih Teh untuk hitan itu, untuk sunat itu? Banyak. Kalau Sekarang ditotalin gitu? ada 5 kayaknya ya. Ada Technoclamp kalau sekarang, ada lem, ada yang dijepit ya, stapler namanya. Jadi kayak di hektar, kayak masukin alat, terus di hektar. Jadi bener-bener kayak dia tuh dicetak beres gitu. Memang banyak sih metodenya tuh macam-macam banget kayak gitu. Tapi memang kalau stapler ini biasanya sih lebih khusus dewasa. Jadi enaknya tinggal beres aja, tinggal di hektar tak beres, jadi aku langsung bagus hasilnya. Kayak gitu. Ya, maksudnya lagi ngebayangin itu truk kayaknya, aduh, rindu ya. Ya, kalau metode lem tuh beda lagi. Kalau lem dia kayak kita pakai alat gitu, alat cetak. Nanti habis alat cetaknya dicetak, habis itu nggak dijahit tapi dilem. Jadi emang masing-masing ada keistimewaannya gitu. Kebetulan saya bawa contohnya 2 aja gitu. Jadi memang boleh didiskusiin dulu antara keluarga dan biayanya, karena memang semakin canggih biayanya juga lumayan juga. Oke. Nah, bisa didiskusikan karena semua pasti ada plus minusnya ya Teh ya. Gitu. Betul. Ada tips atau tips saran untuk sahabat IPedia yang ingin membuka praktek hitan mungkin? Ya, yang pasti sih yang mau buka praktek kita biasanya memang kita dokter dulu ya, maksudnya dokter dulu yang mau buka. Misalnya buat dokter yang mau buka, yang pertama mungkin kita mahirkan dulu, misalnya kita ambil ikut workshop dulu gimana sih cara sunat gitu ya. Nanti dari situ ketika kita sudah mulai enak, kita juga merasa itu emang hobi saya gitu, emang saya jiwanya di situ. Nah, kita lanjut aja untuk bisa buka rumah sunat gitu kan. Memang rumah sunat ini berpeluang juga gitu ya. Beda antara ya kalau praktek mungkin kita butuh berapa puluh pasien gitu ya. Kalau rumah sunat ini 10 juga udah lumayan kalau sehari kayak gitu. Jadi persiapannya ya alat-alat, bahan, sisanya mental sih. Maksudnya udah siap belum, karena memang megang pasien bedah tuh beda sama pasien ya, kita tinggal periksa aja gitu. Oke. Terima kasih banyak untuk sharing yang menjelang sore hari ini. Ada sedikit kenang-kenangan Teteh dari tim Berdikari, mohon diterima. Silakan Mbak Una. Terima kasih Berdikari. Terima kasih juga Teteh Dr. Gesi Rahmani, Masya Allah luar biasa sekali sharing hari ini, luar biasa. Harusnya nih tuh dulu-dulu udah ketemu Teteh ya, biar bisa konsultasi. Boleh. Tidak ada kepanikan tengah malam. Harusnya udah ketemu dari dulu ya. Wah, waktu itu nih benar-benar udah panik, wah ini harus bagaimana, sampai nangis Bombay Teh. Akhirnya diapain itu? Akhirnya dibawa lagi pagi-pagi subuh-subuh, kita langsung ke sana, langsung nongkrong di sana karena kita kaget. Kita kan anaknya sih nggak ada demam, nggak ada apa-apa ya, cuman kita kagetnya itu darahnya banyak banget di celana hitam gitu kan. Waktu mau diganti karena pipis kan, waktu loh kirain basah pipis aja, taunya waduh darahnya banyak banget, dari apa gitu. Ternyata dari yang sudah kering itu dia ngelupas sendiri, anaknya kan bergerak gitu kan ya, akhirnya bergerak aja kemana-mana. Gitu. Catatan juga nih buat para orang tua, ketika ada kejadian seperti itu jangan panik, dan apalagi terlalu panik sampai bingung mau ngapain dulu nih ketika ada kejadian yang memang bikin nggak enak gitu ya, bikin was-was, bikin kaget, mungkin bisa bikin stres kali ya, karena ini menyangkut dengan hal sensitif gitu, alat kelamin. Teteh, terima kasih banyak ya, sampai ketemu di sharing-sharing selanjutnya. Sama-sama Teh Nia, terima kasih juga kesempatannya. Sama-sama. Sukses dengan kliniknya, sukses dengan teman-teman, selamat berbagi. Sehat terus. Oke, terima kasih banyak Teteh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi sebetulnya banyak setelah banyak berdirinya klinik sunat,
Dan tapi tetap menjadi peluang bagi kita untuk mendapatkan keuntungan yang menjanjikan. Dan catatan penting juga terus berinovasi supaya tempat hitan menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak-anak gitu. Karena sunat itu salah satu momen kebahagiaan bagi orang tua, bagi orang tua. Jadi buat momen tersebut menjadi momen yang memang tidak akan terlupakan oleh kita sebagai orang tua dan anak-anak juga oleh dokter yang hitan. Jadi terus melakukan pengembangan dalam hal-hal pelayanan berupa sunat tanpa antri ya, tanpa rasa sakit, cepat dalam proses penyembuhan dan lain sebagainya. Jadi dengan begitu kita telah membangun sebuah bisnis yang sebetulnya sangat menguntungkan dengan persaingan yang lumayan ketat ya. Terima kasih banyak untuk sore hari ini sudah menemani Nia dan Dr. Gesti. Sampai ketemu lagi di Berdikari selanjutnya, dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan Berdikari di setiap hari Selasa jam 2 siang. Nia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.